Master pengobatan kuno menunjukkan kepahitan di wajahnya. Pil Huanggu Yiki. Qin Chen merenung, dan segera berkata, saya pikir niat Gu Fangzai bukanlah Pil Huanggu Yiki, tetapi untuk mengambil alih aula pengobatan kuno ini. Mendengar itu, senyum masam di wajah master pengobatan kuno itu bahkan semakin memburuk. Dia berkata, Sao Chen, kamu benar. Sebenarnya, sejak awal, tujuan Gu Fangzai adalah aula pengobatan kuno saya. Hanya saja lelaki tua ini terlalu percaya diri sebelumnya, dan baru mengerti situasi sebenarnya sekarang. Qin Chen berkata, jangan khawatir, serahkan masalah ini pada Ben Sao, Pil Huanggu Yiki, tunggu Ben Sao mempelajarinya dengan cermat, dan kemudian lihat apa masalahnya. Kata Qin Chen, apa? Bisakah kamu memperbaikinya? Tapi sekarang waktunya tersisa 3 hari. Ucap master pengobatan kuno sangat bersemangat. Qin Chen menjawab, 3 hari sudah cukup, hanya pil suci, bahkan jika itu adalah puncak pil suci, aku akan mencoba yang terbaik. Jawab Qin Chen sangat bangga. Chen kecil, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ucap master pengobatan kuno berdiri dengan penuh semangat. Mari kita cari ruang pil untuk Ben Sao dulu, Ben Sao harus mempelajarinya. Ucap Qin Chen. Oke. Chen kecil, lelaki tua ini memiliki ruang alkimia khusus di aula pengobatan kuno ini. Anda dapat dengan tenang untuk mempelajarinya. Ucap alkemis tua. Bagus. Jawab Qin Chen langsung berdiri. Master pengobatan kuno memimpin Qin Chen ke kedalaman aula pengobatan. Begitu dia memasukinya, dia langsung merasakan kekuatan aula pengobatan kuno. Ruang di dalamnya berlapis di atas satu sama lain, seperti labirin, dan ada ruang rahasia khusus untuk ramuan. Chen kecil, kamu bisa belajar di sini. Jika Anda memiliki sesuatu kebutuhan, orang tua ini akan datang sesegera mungkin. Setelah master pengobatan kuno membuat pengaturan, dia berjalan perlahan dan membawa Sang Gukong dan Qin Tingting ke kamar tamu lain. Qin Chen mengamati sekeliling dan hendak mempelajari alkimia. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah menyerap energi yang cukup, cakram giok keberuntungan semesta bergetar dan mengeluarkan napas yang kuat. Apakah transformasi cakram giok keberuntungan Qian Kun telah selesai? Gumam Qin Chen sangat gembira, dan langsung memasuki cakram giok keberuntungan. Tiba-tiba, Qin Chen terpana oleh pemandangan di depannya. Seluruh alam semesta cakram giok keberuntungan telah banyak berubah. Apa yang muncul di depan matanya adalah dunia yang hidup. Selain itu, energi suci surga dan bumi di dalamnya sangat kaya, bahkan tidak lebih lemah dari energi suci surga. Yang paling penting adalah bahwa dunia ini penuh dengan nafas waktu dan memiliki banyak kekuatan waktu. Menurut kucing hitam besar, selama sumber waktu diaktifkan, misteri waktu yang unik dapat terbentuk. Mari coba dulu. Mata Qin Chen berkedip, dia mendesak asal-usul waktu, dan tiba-tiba, seolah-olah dia berada di ruang khusus. Aliran waktu di sekitarnya tampak melambat, tetapi di sini, dia menyerap energi suci dan merasakannya tanpa halangan. Dia mengambil salinan alkimia dan mulai membacanya. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ketika Qin Chen benar-benar membaca buku ini dan memahaminya, 3 jam telah berlalu. Tetapi ketika Qin Chen membuka matanya dan, ketika dia kembali ke dunia nyata, dia menyadari bahwa hanya beberapa saat telah berlalu. Ini 30:1. Gumam Qin Chen setelah hati-hati membedakan waktu. Qin Chen terkejut. Di dunia luar, hanya 1/10 jam telah berlalu. Pada awalnya, kucing hitam besar mengatakan bahwa begitu misteri waktu terbentuk, setidaknya rasio 10:1 dapat dicapai. Qin Chen awalnya berpikir bahwa 10:1 sudah cukup menakutkan, tetapi dia tidak berharap itu mencapai 30:1. Ini artinya, 1 tahun Qin Chen berlatih di dalam cakram giok, itu sama dengan berlatih selama 30 tahun di dunia luar, ini terlalu luar biasa. Selain itu, dengan pemahaman Qin Chen tentang asal-usul waktu, laju aliran waktu lempeng giok semesta dapat ditingkatkan, dan di masa depan,
bahkan dapat meningkat menjadi 100 banding 1, 1000 banding 1, atau bahkan 10.000 banding 1. Hahaha, Qin Chen tidak bisa menahan tawa. Dia awalnya khawatir tidak ada cukup waktu, tetapi sekarang, tidak ada masalah sama sekali. Dia sekali lagi memasuki alam semesta cakram giok keberuntungan. Kali ini, dia melemparkan dirinya ke dalam sentimennya, dan mulai mempelajari alkimia dari alam surgawi ini. Dan ketika Qin Chen berada di aula pengobatan kuno, saat ini di sebuah rumah mewah di pusat kota Changsuan, seorang pria kuat yang memancarkan aura menakutkan datang ke aula di belakang sebuah rumah besar. Aula ini tampaknya berada dalam kehampaan yang tak berujung, menghubungkan pembuluh darah suci di bawah seluruh kota Changsuan. Seluruh aula seperti ruang baru, sangat terpenjara, dikelilingi oleh hukum suci bumi yang kuat yang terhubung ke dalam garis, menyerap pembuluh darah suci yang menakutkan di bawah kota Changsuan, seperti negeri dongeng. Rumah besar ini persis adalah rumah tuan kota dari kota Changsuan, dan praktisi parubaya ini adalah tuan kota Aoli yang dikenal sebagai orang pertama di kota Changsuan. Ini adalah kekuatan mansion tuan kota. Seluruh mansion tuan kota telah terintegrasi dengan urat suci bawah tanah kota Changsuan. Jika bertemu musuh, itu bisa mendorong pembuluh darah suci untuk melawan mereka, dan mengerahkan kekuatan tempur mereka beberapa kali. Begitu tuan kota Changsuan Aoli datang ke aula ini, beberapa ahli yang telah menunggu di aula berdiri, menunjukkan wajah hormat. Orang-orang ini memancarkan suasana yang menakutkan. Mereka semua adalah penguasa di alam suci bumi. Aoli duduk di kursi pertama di aula, dan para master ini duduk sendiri-sendiri. Semuanya, apa pendapatmu tentang Li Dongyu? Dengan lambaian tangannya, tuan kota Aoli tiba-tiba memulai pembicaraan. Luar biasa, tak terduga, keluarga api jiwa memang luar biasa. Meskipun putra ini belum memasuki ranah sage bumi, dia sudah memiliki kekuatan sage bumi. Saya khawatir ini hanya akan menjadi masalah waktu baginya untuk memasuki sage bumi di masa depan. Ucap seorang master keluarga Ao dan matanya berkedip. Li Dongyu ini memang kuat. Dengan bakatnya, tidak masalah untuk menjadi kekuatan teratas di alam sage bumi. Yang paling penting adalah rumor bahwa Li Wanshui, putri keluarga api jiwa, bertunangan dengan Yun Mengze prefektur Yunsu. Jika keluarga Ao kita bisa menikah dengan keluarga Li, saya khawatir tidak akan ada masalah untuk kembali ke Yunsu di masa depan. Semua orang berkata satu demi satu. Mendengar itu, mata Aoli berkilat, tapi dia mencibir, Li Dongyu itu memang luar biasa, tapi putri Aoli Eku bukanlah sesuatu yang bisa dinikahi siapapun. Pernikahan keluarga Yun hanyalah rumor, dan tidak ada yang tahu kebenarannya. Ada banyak cara dalam hal ini. Jika benar, menurut Anda mengapa keluarga Li harus menikah dengan keluarga Ao saya? Mereka benar-benar naik ke keluarga Yun, dan mereka mungkin tidak memiliki tujuan yang lebih baik. Ucap Aolie, tuanku, maksudmu ada masalah dengan pernikahan antara keluarga Li dan keluarga Yun? Tanya seorang master. Pernikahan antara keluarga Li dan keluarga Yun mungkin tidak menjadi masalah, tapi jelas tidak sesederhana itu bagi keluarga Li untuk menemukan keluarga Ao kita. Jawab Aoli berkilat. Apakah itu untuk harta karun itu? Ucap seorang master terkejut. Itu sangat mungkin. Jawab Aoli mencibir dan berkata, kalau tidak, mengapa keluarga Li dan Li Dongyu datang ke kota Changsuan hanya untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar di kota Changsuan? Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Saya menduga bahwa keluarga Li tahu rahasia yang satu ini dan ingin mendapat bagian. Jawab Aoli menjelaskan, maka itu akan merepotkan. Jika keluarga Li juga melihat harta karun itu, saya khawatir. Aoli memandang Kai Gaofeng di depan dan berkata, saya mendengar bahwa King Ling berusaha dibunuh oleh si seseorang. Kai Gaofeng berkata, tuanku, ini masalahnya. Kai Gaofeng buru-buru berjalan keluar, dan pada saat yang sama menceritakan apa yang terjadi. Apa benar ini dari organisasi Wukong? Ucap Aoli dan melanjutkan,
organisasi Wukong memang pernah meminta saya untuk bergabung dengan mereka. Ini benar-benar aneh. Asal-usul organisasi Wukong tidak diketahui. Bagaimana saya bisa bergabung dengan organisasi penjahat semacam ini? Ngomong-ngomong, Anda juga mengatakan bahwa seseorang telah menyelamatkan gadis kecil itu. Siapa pemuda itu? Sudahkah Anda memeriksa detailnya? Apakah itu juga bagian dari organisasi? Ucap Aoli memiliki serangkaian pertanyaan. Kai Gofeng berkata, "Tuanku, bawahan memiliki citra baik terhadap orang itu, tetapi untuk identitasnya, sulit bagi bawahan untuk mencari tahunya." Setelah Kai Gaofeng selesai berbicara, dia segera mengeluarkan kristal, hanya untuk melihat sesuatu muncul. Itu adalah adegan Ao Qingling diserang dan penampakan sosok Qin Chen. Ini ditangkap oleh orang-orang di dekatnya dan Kai Gaofeng mendapatkannya. Melihat Qin Chen meraih pedang tajam pembunuh organisasi Wukong dan melukai lawan dengan pukulan, pupil Aoli menyusut. "Semuanya, bagaimana menurutmu?" ucap Aoli menatap semua orang. "Tuanku, anak ini sangat kuat, pembunuh itu harus menjadi master dari organisasi Wukong. Meskipun hanya basis budidaya alam suci, tetapi kekuatannya sebanding dengan sage bumi. Luar biasa, terlalu luar biasa." Melihat nafas orang itu, sepertinya pemuda itu hanya di alam orang suci biasa. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia menyembunyikan basis kultivasinya? Ini adalah Grid Tianjiao, kenapa seseorang tiba-tiba muncul, dan aku merasa ini bukan kekuatannya yang sebenarnya. Ucap banyak orang kuat di sekitar terkejut. "Tuan Kota, ini terlalu aneh. Kita harus berhati-hati untuk membedakan, tapi potensi orang ini terlalu menakutkan. Jika basis kultivasi yang ditunjukkan orang ini benar, dia pasti akan menjadi praktisi teratas di masa depan, dan dia tidak lebih lemah dari Li Dongyu dari keluarga Li. Tuan Kota, Anda harus bertanya kepada orang ini dengan hati-hati untuk melihat asal-usulnya." Ucap semua orang berkata satu demi satu. Aoli mengangguk dan berkata dengan dingin, "Kai Gaofeng, di mana pemuda itu sekarang?" Kai Gaofeng menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya dan berkata, "Tuanku, pria itu tidak ada di istana kota ini. Setelah dia menyelamatkan wanita muda itu, dia diam-diam pergi." "Apa?" ucap Aoli langsung terkejut, yang benar-benar melebihi harapannya. Jika orang-orang biasa, ketika menghadapi hal seperti itu, mereka sudah lama ingin menyanjung tuan kota dan meminta keuntungan. Tapi orang itu diam-diam pergi, yang jelas-jelas tidak ingin memiliki hubungan dengan mansion tuan kota mereka. Apakah karena tebakanku salah? Pihak lain benar-benar menyelamatkan Qingling secara tidak sengaja, tanpa konspirasi apapun. Ucap Aoli mengerutkan kening, dan berkata lagi dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu yakin orang itu pergi dengan diam-diam? Tidakkah kamu ingin menangkapnya?" Kai Gaofeng dengan hormat berkata, "Setelah orang itu pergi, budak tua ini mencoba yang terbaik untuk mendapatkan beberapa informasi. Ketiganya dikatakan berasal dari Sekte Zong kuno, seorang wanita bernama Qin Tingting, murid agung dari Sekte Zong kuno, dan kedua orang ini mengaku sebagai penatua tertinggi dari Sekte Zong kuno." Ucap Kai Gofeng, "Sekolah lonceng kuno." Gumam Aoli mengerutkan kening, bukankah itu hanya sekte kecil di pegunungan Tianmang? Di antara banyak sekte di pegunungan Tianmang, itu hanya dapat dianggap sebagai sekolah menengah. Kapan ada Tianjiao seperti itu? Gumam Aoli mengerutkan kening. Ada yang aneh dengan ini. Aoli berkata dengan sungguh-sungguh, apakah itu identitas palsu sekte Guzong? Jika demikian, Anda harus lebih waspada. Kai Gaofeng tersenyum di detik berikutnya dan berkata, "Tuanku, lihat yang ini dengan hati-hati." Adegan segera bergeser ke si pembunuh, dan Sang Gukong berdiri di depan Qin Tingting untuk melawan roh pedang pembunuh yang menakutkan itu. "Orang sage bumi," gumam Aoli memadat, "Hei, teknik transformasi Yuan Suci ini tampaknya mirip dengan teknik transformasi Yuan Suci Sekte Lonceng kuno. Tuanku, ini adalah teknik lonceng kuno. Jika tebakan budak tua ini benar, orang ini seharusnya Sang Gukong, leluhur sekolah lonceng kuno."
Dia baru saja mengubah wajahnya. Ucap Kai Gaofeng tersenyum. Jadi, apakah itu benar-benar anggota sekte Zong kuno? Aoli juga terkejut. Jika orang ini adalah Sang Gukong, maka pihak lain belum tentu memiliki niat jahat. Bagaimanapun, sekte Zong kuno adalah sekte lama di kota Changsuan. Diwarisi selama puluhan ribu tahun, meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, tapi itu memang salah satu kekuatan tertua di kota Changsuan. Jika sekolah Zong kuno berani membuat konspirasi di keluarga Aonya, Aoli tidak percaya sama sekali. Di mana mereka sekarang? Tanya Aoli. Kai Gofeng berkata, Tuanku, budak tua ini terus menyelidiki kemudian dan akhirnya mengetahuinya. Mereka bertiga pergi ke aula pengobatan kuno di kota Changsuan, dan kemudian bertemu dengan master pengobatan kuno dari aula pengobatan kuno, dan akhirnya tinggal di pengobatan kuno. Apa yang dibicarakan oleh sekolah Guzong dan Gu Yaotang budak tua ini masih belum jelas, tetapi budak tua ini telah menyelidiki dan menemukan bahwa aula pengobatan kuno telah menjadi mitra sekte Guzong selama puluhan ribu tahun. Selama ribuan tahun, semua obat-obatan dari sekte Guzong dibeli dari aula pengobatan kuno. Aula pengobatan kuno, gumam Aoli tersenyum lembut dan berkata, Tuan kota ini telah mendengar bahwa itu adalah kekuatan alkimia biasa di kota Changsuan. Master pengobatan kuno tampaknya telah mewarisi semacam alkimia kuno. Kemudian, ia mendirikan alkimia kuno. Pil Pavilion Yaotang, Tuanku, budak tua ini yakin. Ketiganya berada di aula pengobatan kuno sekarang. Saya tidak tahu bagaimana Tuan akan memutuskan. Jika Tuan ingin melihat ketiga orang itu, dengan satu perintah, saya akan menyegel dan menangkap aula pengobatan kuno dan sekolah lonceng kuno. Ucap Kai Gaofeng memberi hormat. Tidak dibutuhkan. Jawab Aoli melambaikan tangannya dan berkata, sepertinya ketiga orang ini tidak ada hubungannya dengan upaya pembunuhan gadis kecil itu. Itu seharusnya hanya kebetulan, tetapi demi kehati-hatian, Anda cukup memperhatikan aula pengobatan kuno. Jika sesuatu terjadi, cepat laporkan ke saya. Ucap Aoli memberi perintah. Budak tua ini mendengarkan perintah. Ngomong-ngomong, Tuanku, ada satu hal lagi. Ucap Cai Gofeng. Apa masalahnya? Aoli menoleh. Itu nona muda. Wanita muda itu telah memberitahu budak tua ini untuk mencari penyelamatnya, dan ingin berterima kasih padanya secara langsung. Budak tua ini ingin meminta saran dari Tuan. Ucap Kai Gaofeng tersenyum pahit. Terima kasih apa? Jawab Aoli menamparkan kursi, dia dengan marah berkata, apakah dia tidak cukup membuat masalah? Kai Gaofeng, mulai sekarang, Qingling tidak diizinkan untuk keluar dari rumah, apakah Anda mendengar itu? Kai Gaofeng tertawa pahit. Qin Chen secara alami tidak tahu keputusan ini, dan bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Pada saat ini, dia telah tenggelam dalam dunia alkimia. Saat ini di benua Tianwu, istana Misti telah lama dilupakan. Kekuatan terbesar di benua Tianwu saat itu, menjulang tinggi dan tak terkalahkan. Telah berdiri di daratan selama lebih dari 300 tahun dan telah menjadi legenda selama beberapa generasi. Hari ini, istana Misti sangat menyedihkan. Seluruh gerbang gunung telah diledakkan dan reruntuhan ada di mana-mana.